Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 24 Juni 2024. Gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Lanjutkan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Elisabet dan Zakaria yang begitu taat pada kehendak dan rencana Allah untuk mereka. Di usia tua, Tuhan memberikan mereka berkat keturunan. Mereka sebenarnya punya hak untuk menolak rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Sebab mereka sudah sangat tua dan secara manusiawi tidak mungkin bagi Elisabet untuk memiliki keturunan. Tapi Tuhan punya rencana indah untuk mereka. Menariknya, mereka menerima tugas itu. Mereka taat akan apa yang Tuhan kehendaki pada diri mereka. Saudaraku terkasih, kesediaan Zakaria dan Elisabet menerima tawaran Allah menunjukkan mereka adalah pribadi yang taat pada Allah. Tidak hanya itu, mereka juga taat pada pemberian nama anak mereka. Dikala semua keluarga menghendaki anak itu diberi nama Zakaria menurut nama bapaknya, Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Zakaria menyetujui nama itu. Zakaria menulisnya, namanya adalah Yohanes. Nama Yohanes adalah nama yang diberikan Tuhan lewat malaikat kepada orang tuanya. Elisabet dan Zakaria memberi contoh pada kita semua. Taat pada Tuhan adalah berkat bagi kehidupan kita. Di saat mereka mengandalkan diri dan tidak taat, mereka tidak mendapatkan berkat. Tapi di saat mereka taat akan rencana dan kehendak Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi dunia terjadi pada mereka. Elisabet dan Zakaria memberi contoh bagi kita bahwa Tuhan mempunyai rencana indah bagi kita semua. Asalkan kita mau taat pada perintah dan rencananya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.